Info. Halo Sucer, kali ini gue akan membahas sebuah film bergenre criminal action. Film ini berjudul Rock City, yang di dalamnya bercerita tentang polisi korup bekerja sama dengan para gangster yang sangat berbahaya. Namun, ada beberapa polisi yang akan membasmi para gangster dan mengungkap para polisi yang korup. Dan bagaimana kelanjutannya? Tanpa berlama-lama lagi, yuk masuk ke dalam alur ceritanya. Sebelum nonton, jangan lupa selalu gunakan headset agar alur ceritanya lebih berasa. And boom. Film dibuka dengan teriakan seorang wanita di sebuah rumah dan disusul dengan seorang pria menembak dirinya. Film pun dimulai. 3 minggu sebelum kejadian di awal film, Shane berpindah ke sebuah penjara di mana hari itu pemindahan salah satu tahanan bos gangster bernama Paul. Lalu kita diperkenalkan dengan 4 orang petugas kepolisian anti-geng bernama Richard Fronsky sebagai ketua dan 3 rekannya bernama Zack, Will, dan juga Max. Di tengah perjalanan, Paul mengobrol dengan Richard. Ia meminta diantar ke rumah sakit untuk bertemu dengan istrinya yang sedang sakit. Walaupun agak berat, namun Richard menuruti permintaan Paul. Sesampainya di rumah sakit, ternyata istrinya Paul meminta untuk dibunuh karena Paul sudah tidak bisa menemani dirinya dalam keadaan sakit dan masa tuanya. Paul pun meminta izin kepada Richard untuk berdua di kamar. Sempat Richard tidak mengizinkan Paul melakukan hal tersebut, namun ia juga tidak bisa menolak keputusan itu. Tidak lama, Paul pun keluar dan mission sukses. Setelah selesai melakukan tugasnya, mereka kembali ke markas untuk membersihkan diri. Datanglah seorang pria bernama Costa mengatakan jika akan ada pelantikan seorang kepala kepolisian baru bernama Leonetti. Malam harinya, nampak Richard sedang berduaan dengan istrinya yang bernama Zoe, dan mereka pun melakukan ritual olahraga keringat. Hari pelantikan Leonetti pun tiba. Kita kembali diperkenalkan dengan pria bernama George, yaitu seorang petugas kepolisian atasan dari Richard, dan seorang wanita anak dari Leonetti bernama Menon. Dans le respect de ce que j'appelle la règle humilité, honneur, honnêteté. Di sisi lain, gangster atas pimpinan Joseph telah mengintai seorang di sebuah bar. Jadi geng ini bernama Bastiani yang dipimpin sebenarnya Pak Tua yang ditangkap pada awal film bernama Paul. Joseph ini hanya anak buah dari Paul. Tidak lama datanglah 4 orang gangster ke dalam bar yang telah mereka intai. Geng tersebut dipimpin oleh Nadal. Melihat Nadal yang telah masuk dengan cepat, anak buah Joseph membuat kekacauan yang mengakibatkan banyak korban berjatuhan. Namun Nadal dan rekannya berhasil meloloskan diri dan membuat salah satu anggota dari Joseph bernama Sergei harus tertembak di bagian dada, dan beruntung ia menggunakan rompi anti peluru. Sergei pun membuang senjata dan rompinya ke tempat sampah. Setelah kekacauan terjadi, tidak lama tim polisi pun datang dan Richard menanyakan beberapa hal kepada Sergei. On a déjà identifié les frères Larbi. On a des témoins. T'as qui? Serge Rizzo. Qu'est-ce que tu foutais dans un bar à Croix, Rizzo? Karena Richard petugas anti-geng tentunya tidak berhak untuk menangani kasus tersebut, dan yang menangani kasus itu adalah Costa, yaitu petugas anti perampokan. Sergei pun dibawa ke ruangan interogasi oleh Costa. Namun di sini ternyata Sergei nampak sudah mengenal Costa sebelumnya. Yang ternyata Costa ini adalah salah satu petugas yang menjadi tikus di kepolisian dan bekerja sama dengan para gangster di kota tersebut. Sergei pun meminta dibebaskan, dan jika Costa tidak melakukannya, Sergei akan membocorkan rahasia gelap Costa yang telah bekerja sama dengan para gangster. Mendengar hal tersebut, Costa langsung membunuh Sergei dengan dalih Sergei ingin menyerang dirinya pada saat interogasi.
Saat Costa kembali ke rumahnya, ternyata Nadal dan temannya telah menunggu Costa dan menyandra istri dari Costa. Nadal marah kepada Costa karena ia hampir terbunuh di sebuah bar dan yang membocorkan informasi mereka akan ke tempat tersebut hanyalah Costa. Karena di sini Costa menjadi tikus untuk dua geng di kota tersebut, yaitu geng Bastiani dan juga geng Nadal. Agar dirinya tidak dibunuh oleh Nadal, Costa menawarkan informasi jika ada transaksi kokain yang sangat besar dari geng Bastiani. Mendengar hal tersebut, Nadal pun tidak jadi untuk menghabisi Costa dan istrinya. Sen berpindah ke kantor kepolisian, terlihat mereka sedang melakukan rapat terhadap penyerangan di sebuah bar dan melakukan penyelidikan lebih lanjut. Et à prendre la fuite, Franck Nadal, bien connu aussi lui. Ah, une dernière chose, pour des raisons internes. Rapat selesai, para regu pun mulai keluar. Nampak Will menyalahkan Costa atas kejadian tersebut karena Costa telah membunuh Sergei yang bisa digunakan sebagai saksi. Saat di kapal, Richard ditelepon oleh petugas forensik yang mengatakan bahwa sebelumnya Sergei sempat mendapatkan tembakan dan menggunakan rompi kepolisian. Mendengar hal tersebut, pagi harinya Richard langsung ke TKP menemukan senjata dan juga sebuah rompi. Richard pun kembali ke perahunya, nampak para rekannya sedang bersantai. Namun ada sesuatu yang terjadi, ternyata rumah tangga dari Will sedang tidak harmonis. Istrinya bernama Sasha sebenarnya sudah ingin pisah dari Will karena sikap Will yang tidak disenangi oleh Sasha menjadi seorang fuckboy dan sering meniduri wanita lain. Tu me l'as dit? Pas encore. Occupe-toi de lui. Promis. Di sebuah gereja, hari pemakaman Sergei pun akan tiba. Nampak para anggota geng dari Bastiani ikut dalam ibadah tersebut. Tidak lama, Richard dan timnya datang dan mengamankan salah satu anggota dari geng Bastiani. Sempat salah satu anggota geng bernama Santu mengancam Richard, namun ancaman itu tidak didengarkannya. À bientôt. On a retrouvé tes empreintes sur le calibre utilisé. Pria ini bernama Victor. Saat diinterogasi, ternyata di senjata yang dipakai Sergei terdapat sidik jari dari Victor. Victor mengatakan jika dirinya hanyalah pembuat atau perakit senjata dan yang membelinya adalah putra dari Paul yang bernama Maranzano. Mendengar hal tersebut, dengan cepat Richard dan timnya mulai menggerebek kediaman dari Maranzano. Dan aksi tersebut mendapatkan perlawanan dari Maranzano yang tidak mengenakan busana. Bersama dengan seorang wanita, sorry di scene ini tidak bisa terlalu ditampilkan karena terlalu vulgar untuk dilihat. Maranzano yang melakukan perlawanan ditembak oleh Zack seketika dia modar di tempat. Kembali dilakukan rapat oleh para polisi, namun kali ini mereka telah mengantongi nama-nama yang terkait dalam penyerangan yang dilakukan di sebuah bar. Pour des raisons qui nous sont encore inconnues, tout ce qu'on sait, c'est que Matteo Maranzano était soumis à des pressions. Nous, ce qu'on sait, c'est qu'il traînait tout le temps avec Antoine Fragaglia. Rapat selesai, Richard dan teman-temannya mulai minum di sebuah bar dan nampak jika Will sedang berdua dengan Menon, mereka pun sangat akrab. Mais attention, la vieille, hein, c'est pas une femme. Juste pour protéger son mari qui était impliqué dans une affaire. S'il la baise, on n'est pas dans la merde. Mais vérifie qu'il picole pas trop quand même, hein, les gars. Ternyata Joseph telah mengintai Will dan juga Menon di depan bar. Lalu mereka pun membuntuti Will yang sedang membawa Menon. Will berhenti di pinggir jalan dan ingin mengasah pedangnya. Namun yang terjadi, mereka mendapatkan tembakan oleh Joseph, tetapi di sini peluru tembakan tidak mengenai mereka berdua. Richard yang mendapatkan laporan langsung ke TKP. C'était qui? Faut que tu m'aides. Saat ingin mengambil sampel darah dari Will, ternyata Richard menawarkan darahnya saja yang diambil. Karena jika Will ketahuan mabuk dan berkendara serta dia seorang petugas kepolisian, maka dirinya akan dipecat dan bisa dipenjara. Costa yang telah mengetahui akal-akalan dari Richard langsung melaporkan kepada Leonetti atas kejadian tersebut. Setelah Leonetti mendapatkan laporan dari Costa, sebagai atasan tentunya membuat Leonetti sangat marah kepada Richard. Estimez-vous heureux que ma fille soit sortie indemne de ce drame? Il y en a un, ils disparurent laissant comme traces de cendres dans les brumes de novembre. Setelah kejadian yang menimpa Will, nampak Sasha sangat marah kepada Will. Pertengkaran semakin menjadi-jadi. Je suis pas encore viré. C'est à cause d'une petite pute que t'as même pas été capable de baiser. T'es qu'une merde, Capélien. Une pauvre balance de merde. George menelpon Richard dan menginformasikan jika dirinya akan diskor dari tugas kepolisian selama 6 bulan karena telah membantu Will memalsukan sampel darah. Richard, tu m'écoutes là? Il y a
raison de plus pour que tu prennes le large. Hari penguburan Maranzano pun tiba. Nampak jika Paul dan juga geng dari Bastiani mendatangi penguburan tersebut dan disusul oleh Richard. Je suis désolé pour ton fils, Paul. Di sini, Paul memberikan informasi kepada Richard jika akan ada transaksi besar narkoba yang akan dilakukan oleh geng Bastiani. Mendengar hal tersebut, Richard dan rekan-rekannya berencana untuk menangkap geng Bastiani saat transaksi narkoba untuk memulihkan nama dan reputasi mereka kembali. Di sisi lain, Costa membocorkan kepada geng Nadal tentang transaksi tersebut. Je t'ai déjà refilé un tuyau crevé. Si tu m'encules, tu connais le tarif? Setelah itu, Costa menelpon Leonetti bahwa telah beres. Oke, gue jelasin dikit. Jadi Leonetti ini adalah seorang kepala kepolisian yang bekerja sama dengan gangster Bastiani. Dan ia adalah orang yang melindungi setiap transaksi narkoba selama ini oleh geng Bastiani. Richard dan timnya mulai bergerak untuk melakukan misinya. Namun kali ini misi mereka ilegal dan dilakukan secara diam-diam. Nampak Will sangat tidak semangat untuk melakukan misi tersebut karena dirinya memang memiliki masalah yang cukup besar terhadap rumah tangganya. Malam pun tiba, geng dari Bastiani telah bersiap untuk melakukan transaksi dan Nadal juga telah siap untuk menghabisi geng Bastiani, disusul oleh tim Richard yang juga telah mengintai mereka. Tidak lama kekacauan terjadi yang membuat pulau tersebut menjadi lahan darah. Putain, c'est quoi ce bordel là? Franck. Zack pun harus tertembak oleh geng Bastiani di bagian tepi leher. Nadal yang melihat kekacauan tersebut tidak bisa apa-apa dan itu semua di luar rencananya. Dan geng dari Bastiani dipukul mundur oleh tim Richard. Richard dan timnya lalu membawa seluruh uang yang akan digunakan untuk transaksi narkoba. Pagi harinya, Richard ke tempat Helena untuk membawa Zack yang terkena tembakan. Ia meminta bantuan kepada Helena yang seorang dokter untuk merawat Zack. Fais l'entrée. La balle a traversé la gorge au niveau des muscles antérieurs. J'ai fait ce que j'ai pu pour réprimer l'hémorragie et soigner la plaie. Setelah selesai, Richard kembali ke kapal untuk menyembunyikan uang yang ia dapat kepada tetangganya bernama Eugenie. C'est quoi ça? Tant que c'est pas de la drogue. Setelah kejadian penembakan di bibir pantai, George meminta Richard untuk datang ke tempat tersebut. Disusul dengan kedatangan seorang pria bernama Jan Kovic. Ia adalah salah satu petugas kepolisian Badan Narkotika dan ternyata malam saat aksi penembakan, ada seorang anggota kepolisian yang menyamar dan tertembak pada saat ia bertugas. Itu adalah unit dari regu Jan Kovic. Memang dalam hal ini banyak sekali petugas kepolisian yang terlibat dalam penyelundupan narkoba. Di sisi lain, ternyata Costa menemukan jam tangan milik Richard yang tertinggal di TKP. Namun Menon telah mengetahuinya. Costa pun ke ruangan Richard untuk mengatakan jika dirinya mendapatkan jam tangannya. Dan Costa meminta setengah bagian dari uang yang didapatkan oleh Richard pada saat malam penembakan. Costa juga membongkar jika Leonetti terlibat dalam masalah itu. Mendengar hal tersebut membuat Richard sangat terkejut. Maintenant, Nadal est persuadé que je l'ai baisé. Il va essayer de me crever. Di tengah perbincangan Richard dan juga Costa, ternyata diam-diam Menon menguntil pembicaraan mereka berdua. Rapat kembali dilakukan, terungkap jika anggota polisi yang terbunuh adalah intelijen penyamaran yang akan menyergap transaksi dari geng Bastiani. Mendengar hal tersebut membuat Richard dan timnya semakin ketakutan. Le commissaire Campana est chargé de patron adjoint de l'office des stupes. Ça sera tout. Richard kembali ke tempat Helena untuk menjenguk Zack, namun kali ini dia diikuti oleh anggota dari geng Bastiani dan disusul oleh Katia, yaitu petugas kepolisian juga. Setelah Richard bertemu dengan Zack, Richard mendapatkan pesan singkat dari tim forensik yang mengatakan jika peluru yang membunuh petugas penyamaran adalah peluru dari senjata Will. Mendengar informasi tersebut, Richard meninggalkan rumah Helena. Tidak lama, Will yang tengah berada di sebuah bar menerima pesan dari Richard jika dirinya yang membunuh petugas kepolisian yang menyamar. Will pun langsung meninggalkan bar tersebut. Di sisi lain, anggota geng Bastiani mulai memasuki rumah Helena dan disusul oleh Katia. Terjadilah baku tembak antara geng Bastiani, Katia, Zack dan membuat Katia harus tertembak di bagian perut. Will yang kembali ke rumah memegang shotgun dan menghabisi istri, anak, dan guguknya.
Dan tak lupa juga dia menembak diri menggunakan shotgun tepat di depan rumah, dan ini semua adalah kejadian pada awal film. Richard yang mulai putus asa memutuskan untuk mengemas barang-barang yang berada pada kantor kepolisian. Jankovic pun berbicara kepada Richard atas tragedi yang terjadi pada malam rekannya terbunuh. Di sini sepertinya Jankovic telah mengetahui jika yang melakukan itu semua adalah Richard dan rekan-rekannya. Di tengah pembicaraan, George mendapatkan telepon jika Costa telah dibunuh bersama istrinya dan pelakunya adalah Nadal. Sesampainya di TKP, George menanyakan semua hal yang terjadi pada malam transaksi narkoba kepada Richard. Di sini Richard dan George berencana untuk menjebak Nadal dan menghabisinya dengan cara Richard akan memancing untuk memberikan uang hasil curian transaksi narkoba yang akan diberikan kepada Nadal. George pun setuju dengan hal tersebut. Saat Richard ingin kembali, Menon memberikan jam tangan dan buku catatan yang disimpan oleh Costa selama ini. Buku tersebut berisi catatan transaksi yang dilakukan oleh geng Bastiani bersama dengan Leonetti. Dan itu adalah senjata utama untuk mengungkap kasus dan keburukan dari Leonetti selaku kepala kepolisian. Richard pun menuju ke kediaman geng dari Bastiani dan bertemu dengan pria bernama Santu. Tujuan Richard bertemu dengan Santu, ia meminta berkas tambahan untuk info Leonetti yang telah bekerja sama dengan geng dari Bastiani. Dan Richard memberikan catatan transaksi narkoboy geng Bastiani yang ditukarkan dengan catatan kriminal berkas dari Leonetti. Santu pun menyetujui pertukaran tersebut. Setelah itu, Richard menelepon Nadal untuk melakukan pertemuan di sebuah lokasi. George telah mempersiapkan sebuah senjata tepat di belakang Richard. Tidak lama setelah itu, Nadal tiba bersama rekan-rekannya. C'est qui lui? T'as quand même pas cru que j'allais venir seul? On voit la thune, après on discute là. Nadal pun masuk ke mobil Richard dan BAM! Seketika terjadi kekacauan di tempat tersebut. Zalt dan Max yang telah mengintai di atas bukit menggunakan sniper dengan cepat menembak rekan Nadal yang sedang menembak Richard. Setelah semua selesai, Richard ke tempat Leonetti dan memberikan berkas yang telah didapatkan dari Santu. Melihat hal tersebut tentunya membuat Leonetti terkejut. Hari berikutnya, di kantor kepolisian, Leonetti membersihkan nama Richard dan rekan-rekannya. Karena jika tidak, maka semua akan terbongkar termasuk keburukan Leonetti. Mendengar hal tersebut, Babang Ganteng Jankovic sangat kesal. Karena dirinya tahu jika itu semua adalah penyampaian kepalsuan atas kasus yang terjadi. Setelah itu, Richard ke rumah sakit dan memberikan bunga kepada Katia karena telah membantu dan berkorban untuk timnya. Setelah semuanya beres, Richard dan istrinya pergi berlibur. Dan ending untuk film ini, Richard dan rekan-rekannya dibunuh serta Santu dan Leonetti termasuk Menon dan juga George. Semua atas perintah dari Babang Tampan bernama Jankovic. Selesai. Capek cok nge-review film ini, sumpah buat emosi gitu. Karena ending dari film ini menurut gue tidak begitu baik. Kenapa sih sutradara harus membuat ending seperti ini? Tapi ya sudahlah, mungkin pesan yang ingin disampaikan oleh sutradara, jadilah petugas yang baik dan jujur serta jangan sampai para petugas terutama kepolisian terlibat dalam lingkaran pasar gelap. Apalagi sampai bekerja sama dengan para gangster untuk menyelundupkan barang ilegal, dan itu sangat tidak baik dilakukan oleh petugas kepolisian. Jadi gimana film ini menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan ragu untuk klik tombol subscribe dan juga like. Segenap tim redaksi yang bertugas, saya pamit undur diri. See you di next video. Bye.